Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita mampu menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Rosita Sari, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTK 01 angkatan 2012. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan yang sama dan saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan bagaimana WWW menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu WWW atau World Wide Web. WWW merupakan jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Informasi pada WWW itu dapat diakses dan ditemukan di internet atau jaringan komputer global. WWW biasanya cukup dirujuk sebagai the web. Nah, sebelumnya adapun perbedaan antara www dengan internet, di mana www adalah jaringan informasi global, sementara internet merupakan jaringan komputer global. Kedua pilihan ini kadang saling timpang disebabkan sifat global keduanya sehingga pengguna awam internet tidak mampu melihat batas perbedaan antar keduanya. Lebih lanjutnya, kita analogikan perbedaan web dengan internet. Itu mirip dengan analogi pembeda bus mudik antar kota dengan jaringan jalanan tol. Internet merujuk kepada jalanan tol yang membolehkan lalu lintas mengalir antar komputer. Web merujuk kepada layanan bus pemudik yang menggunakan jalanan tol memindahkan pemudik dari satu komputer ke komputer lainnya. Terkadang muncul kebingungan membedakan antara web dengan internet. Itu disebabkan web menjadi amat populer dan mengundang asap awam, baru berbagai latar belakang. Perlu diingat, web atau World Wide Web atau www bukan satunya layanan dunia maya yang memanfaatkan jaringan komputer internet untuk mengangkut trafik informasi. Sebagai contoh, layanan surat elektronik atau email membolehkan user mengirim ataupun menerima pesan layaknya surat kantor pos. Layanan transfer file atau FTP membolehkan pengguna layanan mentransfer sebuah kopi atau duplikat file dari suatu komputer ke komputer lainnya. Adapun komunikasi antar jaringan komputer, semua komunikasi pada dunia maya dilakukan antar komputer dan interkoneksi dengan jaringan komputer global. Teknologi web dapat juga digunakan pada internet atau jaringan internal perusahaan atau organisasi, atau juga pada internet jaringan komputer global. Nah, di sini kita menggunakan teknologi client server dan aplikasi server. Sebagaimana semua bentuk komunikasi antar komputer, web membagi pelaku komunikasi ke dalam dua tipe software, yaitu client dan server. Keduanya memiliki perbedaan. Untuk informasi tersedia, sebuah komputer menjalankan aplikasi server. Sementara untuk menampilkan informasi server, sebuah komputer harus mengoperasikan aplikasi klien. Contoh aplikasi server terkenal adalah Avast, sementara aplikasi klien bisa bervariasi, namun bentuknya biasanya berupa web browser. Nah, saya akan menjelaskan apa itu resource sharing. Resource sharing merupakan sumber daya yang dipakai secara bersama-sama oleh banyak user. Sumber ini berupa jaringan atau koneksi komputer dengan mengizinkan masing-masing user dengan tingkat pengetahuan, kepentingan dan motivasi yang berbeda untuk menggunakan sumber daya tersebut. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja client server dan protokol. Nah, di sini cara kerja aplikasi klien ini ialah dengan menghubungi server untuk informasi yang dibutuhkan. Kemudian server merespon dengan mengirimkan kopi
pengujian duplikat informasi yang diminta aplikasi klien. Untuk memastikan kalau pertukaran antar server dan klien berjalan sempurna tanpa menghasilkan kode error HTTP, mereka harus mentaati protokol komunikasi. Sekumpulan aturan main yang digunakan dua aplikasi apabila ingin ngobrol dalam bahasa kode binar. Sebagaimana sebuah bahasa, protokol menspesifikasi baik bentuk, tata krama maupun makna pesan dalam komunikasi tersebut. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik, yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Pengembangan HTTP dikoordinasikan oleh konstruksi World Wide Web atau WWW dan grup bekerja Internet Engineering Task Force bekerja dalam publikasi satu seri yang paling terkenal yaitu RFC 2616 yang menjalankan HTTP atau LI. Versi HTTP yang digunakan umum sekarang ini. HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antar klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke port. Sebuah server HTTP yang mendengarkan port tersebut menunggu klien mengirimkan kode permintaan atau request seperti GET HTTP 1,1 yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan, diikuti dengan pesan yang memiliki beberapa informasi. Kode kepala yang menjalankan aspek dari permintaan tersebut, diikuti dengan badan dari data tersebut. Beberapa kepala atau header juga bebas ditulis atau tidak. Sementara lainnya seperti diperlukan oleh protokol HTTP. Begitu penerima kode permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu referensi yang digunakan yaitu CO01. Cache adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan permintaan koneksi data yang digunakan. Hal ini dapat diartikan bahwa data awalnya lebih mahal untuk diambil, misalnya waktu akses yang lama atau untuk komputasi ulang, dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache. Nah, protokol adalah sesuatu yang menentukan komponen dengan menyelesaikan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, komunikasi data, real time atau waktu yang nyata, melalui jaringan berbasis paket. Jaringan tersebut antara lain Warnet Protocol, IPX, LAN, dan MAN. Poin yang ketiga yaitu protokol-protokol yang mendukung WWW atau World Wide Web. Protokol dapat disebut bahasa komunikasi antar komputer dalam jaringan. Adapun macam-macam protokol tersebut, yang pertama, NetBEUI merupakan protokol yang banyak digunakan untuk jaringan lokal berbasis sistem operasi Windows. Protokol ini sangat baik dan cepat dalam melakukan sharing data, namun protokol ini tidak dapat di-routing. Yang kedua, IP dan SPX atau Internet Network Packet Exchange atau Sequence Packet Exchange. Protokol hampir sama, bahkan mirip dengan NetBEUI. Hanya saja perbedaannya protokol ini dapat di-routing, jadi dapat memungkinkan terjadinya MAN. Yang ketiga, protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO. Protokol ini sudah digunakan oleh beberapa instansi. Sayangnya, segala informasi tentang protokol ini harus dibeli melalui ISO. Maksudnya di sini kita tidak dapat menemukan dengan cara gratis atau mendapatkannya secara gratis, namun harus melalui ISO. Dalam hal ini menyebabkan perkembangan ISO atau OSI menjadi lambat. Yang keempat, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP
IP adalah protokol yang digunakan di jaringan global karena memiliki sistem pengelamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat dua versi TCP/IP yang berbeda dalam sistem pernomoran, yaitu IP versi 4 yang terdiri atas 32 bit dan IP versi 6 yang terdiri atas 128 bit. Nah, selain protokol-protokol yang mendukung World Wide Web, terdapat juga protokol yang mendukung dunia internet. Yang pertama itu ada TCP/IP. Namun di sini TCP/IP berbeda dengan TCP/IP pada protokol pendukung World Wide Web. TCP/IP di sini merupakan protokol standar pada jaringan internet yang tidak tergantung pada jenis komputer yang digunakan. Dengan menggunakan TCP/IP akan memungkinkan berbagai komputer berinteraksi satu dengan komputer yang lainnya. Yang kedua, IPX atau SPX adalah protokol standar pada jaringan novel network untuk mengatasi masalah internal pada jaringan PC. Kenyataannya, seringkali IPX dihilangkan berkaitan dengan TCP/IP. Yang ketiga, NetBIOS. NetBIOS digunakan dalam Microsoft Workgroup dengan metode peer-to-peer. Protokol NetBIOS memberikan layanan pada session layer dan transport layer. Salah satunya itu layer 4 dan layer 5 dalam model AUSI atau pada layer 7 layer. NetBIOS tidak menyediakan format frame untuk kelebihan transmisi jaringan dikarenakan adanya berbagai macam perbedaan implementasi NetBIOS yang terjadi. Yang kelima, DECnet atau Digital Communication Network. DECnet menghubungi PDP, MAC, dan workstation lainnya. Dalam filosofi DECnet, sebuah node harus dapat menjadi mesin pintar dan tidak sesederhana sebuah terminal. DECnet atau DOS memperkenankan mesin DOS yang berfungsi sebagai node di jaringan DECnet, dan DECnet atau OSI merupakan implementasi dari DECnet fase 5 yang mendukung OSI dan menyediakan compatibility dengan DECnet fase 4 maupun TCP/IP. Nah, yang terakhir, PPP atau Point-to-Point Protocol merupakan data link protokol yang menyediakan akses dial-up melalui port serial. PPP atau Point-to-Point Protocol dapat dijalankan pada beberapa link full duplex dari ports ke ISDN hingga jalur berkecepatan tinggi. Selanjutnya, SNA merupakan standar jaringan mainframe IBM yang diperkenalkan pada tahun 1974. Awalnya merupakan arsitektur terpusat dengan sebuah host komputer yang mengatur banyak terminal. Sistem network arsitektur banyak berkembang seperti APPN, APPC yang telah mendapatkan SNA ke dalam komunikasi peer-to-peer dalam lingkungan komputer terdistribusi. Selanjutnya, SNMP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk memantau dan mengontrol jaringan dari tempat lain, artinya dalam jangkauan yang jauh. Sebuah data link protokol atau dial-up akses ke jaringan TCP/IP biasanya digunakan untuk mendapatkan akses internet. SLIP atau serial line IP mengirimkan paket IP melalui serial atau dial-up atau privasi line. Selanjutnya yaitu NetBIOS. NetBIOS digunakan dalam Microsoft Workgroup dengan metode peer-to-peer. Protokol NetBIOS memberikan layanan pada session layer dan transport layer. Nah, selain NetBIOS, ada pula yang disebut dengan AppleToll atau protokol AppleToll, diciptakan oleh perusahaan Apple Computer, diterapkan pada jaringan dengan komputer mesin Apple yang diperkenalkan pada tahun 1985. Protokol ini mendukung teknologi milik Apple dan tidak menyediakan format frame untuk kelebihan transmisi jaringan yang dikarenakan adanya berbagai macam perbandingan implementasi yang terjadi. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada hari ini mengenai materi
sistem terdistribusi, diantaranya pengertian sistem terdistribusi, apa itu source sharing, dan apa itu World Wide Web atau triple W. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.